Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, tadinya saya mau bahas mengenai ini kedudukan dua garis ya. Nah, ini kan tadi kan ini kedudukan titik tetap garis, ini kan. Nah, ini kedudukan titik tetap garis. Nah, apa namanya itu? Tadinya saya mau ke kedudukan ya, dua buah garis. Nah, tadi mau ke sini, tapi tadi ada yang lupa ya, ada yang lupa yaitu bagaimana sebelum ke sini ya. Kita pelajari dulu ya. Bagaimana cara menentukan persamaan garis. Nah, ini mau kita bahas duluan ya. Bagaimana cara menentukan persamaan garis. Nah, ini tergantung dari apa yang diketahui mengenai garis itu ya. Misalnya bisa diketahui ya, apa namanya itu? Kemiringan ya, dan koordinat sebuah titik yang dilalui garis. Bisa diketahuinya seperti itu ya. Bisa diketahui begini. Nah, bisa juga yang diketahui itu ya, koordinat dua buah titik yang dilalui garis. Nah, ini kemungkinan kedua. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama ya. Diketahui kemiringan dan koordinat sebuah titik yang dilalui garis. Ya. Nah, contoh ya ini contoh 3 ya, contoh 3. Contoh 3. Nah, diketahui garis dengan gradien min sepertiga. Ya. Yang melalui titik A berkoordinat min 2,4. Tentukan persamaan garis tersebut. Ya. Jadi yang diketahui adalah kemiringan dan titik yang dilalui oleh garis. Ya. Nah, seperti ini, ya, rumus yang digunakan adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini rumusnya dipakai. Ya. Nah, di dalam soal ini, ya, M-nya min sepertiga, X1-nya min 2, dan Y1-nya 4. Ya. Langsung aja masukkan. Ya. Y min Y1, Y1 4. Dengan M-nya min sepertiga. Ya, dikali X min X1-nya berapa? Min 2. Hati-hati, ini min 2 ya. Min 2. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi apa namanya itu kita bisa sederhanakan ya. Y min 4 sama dengan min sepertiga ya, sepertiga dikali X tambah 2. Seperti itu ya. Nah, untuk menyederhanakannya bisa aja kedua ruas saya kali 3 ya. Ruas kiri saya kali 3, ruas kanan dikalikan 3 juga ya. Jadi kita dapatkan 3Y min 12 ya, dikali 3 semuanya nih ya. Dengan min X min 2 ya. Ini kedua ruas dikalikan 3 ya. Nah, dari sini kita peroleh X tambah 3Y ya, sama dengan X tambah 3Y sama dengan 10. Nah, ini. Ya, ini adalah jawabannya. Ya. Ini adalah jawabannya untuk soal ini. Ya. Nah, ini persamaan garis di dalam bentuk
dalam bentuk umum ya. Tadi kan saya sempat disinggung juga ya di di slide ya. Garis itu bisa juga bentuknya ya. Itu bisa dalam bentuk AX plus BY sama dengan C. Ya, jadi boleh dalam bentuk seperti ini, persamaan garisnya AX tambah BY sama dengan C. Bisa juga dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Ya. Jadi ada pilihan, kalian boleh pakai bentuk yang ini, boleh pakai bentuk yang ini, ya bebas. Ya. Nah jadi kita sudah tiba pada jawaban ini. Ya. Jawabannya tadi mana? Nih ya. Nah, tapi misalnya di soalnya ada keterangan tambahan ya. Persamaan garis tersebut ya misalnya persamaan garis tersebut harus dalam bentuk ya, slope intercept misalnya. Ya. Nah, misalnya begitu ya. Ini hanya misal aja, misal. Ya. Maka gampang aja ya dari sini tinggal diubah aja. Ya. Tinggal diubah aja kalau memang harus dalam bentuk seperti itu. Ya. Kita bisa buat 3Y sama dengan min X ditambah 10. Gitu. Ya. Nah, kemudian kedua ruas dibagi 3. Ya. Kalau kedua ruas dibagi 3, jadinya gimana? Y sama dengan ya, min sepertiga X. Min sepertiga X. Ya, ditambah 10/3. Nah, jadi udah. Ya. Kalau mau dalam bentuk slope intercept, ya jawabannya begini. Ya. Tapi kalau di soalnya nggak ditentukan dalam bentuk apa ya terserah, mau yang begini boleh, yang ini juga boleh. Nah, apakah ada pertanyaan untuk yang contoh 3 ini ataupun pertanyaan lain? Cukup jelas? Oke, ya. Kalau jelas, kita lanjutkan contoh 4. Ya, contoh 4. Sekarang yang diketahuinya bukan itu, ya beda lagi nih. Ya. Diketahuinya koordinat 2 buah titik yang diawali oleh garis. Ya, contoh, ya. Suatu garis. Ya, ini contoh berapa ya? Contoh 4 ya, contoh 4. Ya. Sebuah garis melalui titik-titik A misalnya 1,5 ya. Dan B misalnya min 4,2. Nah, ya. Tentukan persamaan garis tersebut. Ya. Jawab. Ya. Nah, kalau diketahui 2 buah titik seperti ini, ya ini kan diketahui 2 buah titik, ya maka kita gunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1. Y2 min Y1. Ya. Sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ya. Nah di sini X1-nya 1, Y1-nya 5, X2 min 4, Y2 2. Ya. Masukkan aja langsung ke sini. Y min Y1-nya 5. Ya. Per Y2 min Y1. 2 dikurangi 5. Sama dengan X min X1-nya 1. X2-nya min 4. Nah, seperti itu. Ya. Diperoleh Y min 5 per min 3. Gitu kan? Sama dengan X min 1 per min 5. Gitu.
Nah, untuk menyederhanakannya bagaimana? Ya, bisa aja misalnya kedua ruasnya dikalikan 15, ya. Dikalikan min 15, ya. Nah, kalau kedua ruas dikalikan min 15, ya, ini menjadi 5 Y 5 sama dengan 3 X min 1. Nah, itu kedua ruas dikalikan min 15, ya. Kedua ruas dikalikan min 15. Ya, jadinya ini. Nah, berikutnya 5Y min 25 sama dengan 3X min 3. Ya. Nah, ini kalau diubah bentuknya menjadi 3X min 5Y ya, sama dengan min 22. Nah, ini jawabannya. Ya. Nah, kalau mau diubah dalam bentuk slope intercept kayak begini, ya boleh-boleh aja. Ya. Kalau memang diminta begitu, ya dilanjutkan aja. Ya. Kalau memang diminta. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan nih mengenai bagaimana cara menentukan persamaan garis? Ya. Pak, itu teh min atau plus, Pak? Ya? Min 22 atau plus 22? Coba sebentar ya, kita lihat lagi. 3X min 5Y sama min 22. Min 22. Min 22 benar. 3X min 5Y sama dengan min 22. 25 kan pindah jadi plus. Bukannya 22, Pak. Hah? Bukannya 22, Pak. Bukan. Min 22. Apa namanya itu min 25 ditambah 3. Min 25 tambah 3 berapa? Min 25 ditambah 3. Min 22 kan? Betul? Atau masih bingung? Oh, ngerti, Pak, ngerti. Bukan Ngerti, Pak. 25 yang pindah ya, Pak? Ah, terserah mau yang mana nih. Ini Sama aja, Pak. nah sama aja kan? Kalau mau ini min 22, ya kalau mau plus 22 berarti jadi gini nih. Min 3X tambah 5, min 3X tambah 5Y sama dengan 22. Berarti boleh begini, boleh juga begini. Yang ini betul, ini juga betul. Kalau gini boleh nggak nih? Sama aja ya, Pak. Sama, ya. Nah, kalau gini boleh nggak nih? Ya, coba. Min 6X ditambah 10Y sama dengan 44. Nah, mau gini boleh nggak? Boleh. Boleh, Pak. Ini kan kalau dikali 2, kan jadinya gini, kalau dikali 2. Ya. Jadi boleh gini betul. Gini juga betul. Terserah. Nggak jadi masalah. Ya. Itu. Bisa dipahami nggak? Ya. Ini juga betul. Jadi banyak jawaban. Ya. Banyak jawaban, tapi maksudnya sama aja sebenarnya itu. Masih ada yang kurang paham? Bisa dipahami nggak nih yang saya jelaskan? Ya. Nah, oke ya. Nanti kalau ada pertanyaan diinterupsi aja sayanya. Kita lanjutkan ke kedudukan dua garis ya. Nah, kedua garis. Kalau titik kan ini cuma dua kemungkinan kan? Nah, mana tadi yang titik? Kedudukan titik terhadap garis. Nah, cuma dua kemungkinan kan? Nah, sekarang kalau dua garis gimana? Ya. Kalau garis itu, misalnya gini, kita punya dua garis. Ya. Kita punya dua garis. Nah, kalau garis itu satu bidang, terletak pada bidang yang sama, terletak pada bidang datar yang sama, maka akan ada tiga kemungkinan. Bisa sejajar, bisa berpotongan, bisa berimpit. Ya. Oke, supaya lebih jelas lagi saya legakan aja dalam bentuk ini. Nah, kita fokus coba ke garis yang ini ya, ke garis yang nanti saya hapus aja ini.
Ya, garis yang hijau dan yang hitam itu dua-duanya sebidang. Ya. Tetap pada bidang datar yang sama, bidang koordinat ini. Ya. Dan dua garis itu berpotongan tepat di satu titik di sini berpotongannya. Ya. Nah, ini bisa terjadi karena gradiennya berbeda. Ya. Nilainya berbeda. Kita lihat yang hitam ini, gradiennya adalah seperempat gradiennya tadi. Ini kan Y sama dengan seperempat X min 2 sama. Nah, yang hijau gradiennya adalah min 2. Ya. Nah, yang hijau gradiennya min 2, yang hitam gradiennya seperempat. Nah, karena tidak sama gradiennya dan terletak satu bidang, maka garis itu akan berpotongan tepat di satu titik. Jadi, saya bisa simpulkan, saya tuliskan dulu ya supaya nggak lupa ya. Saya tuliskan dulu di sini bahwa ini saya tuliskan ya, jika dua garis ya. Nah, ya. Jika bukan di sini. Nah, ini kan. Nah, jika dua buah garis yang sebidang ya, memiliki gradien yang sama, yang berbeda, ya, maka kedua garis itu akan berpotongan ya, tepat di satu titik. Contohnya tadi sudah ya, di gambar ada ya. Nah, ini kemungkinan pertama ini berpotongan. Ya, kemungkinan pertama ini berpotongan. Nah, ini bukan yang pertama. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau ya gradiennya sama ya. Ya, bagaimana sekarang kalau bagaimana jika gradiennya sama? Ya. Nah, kalau gradien yang sama itu ada dua kemungkinan. Ya. Itu maka kedua garis itu ya, itu bisa apa? Bisa tidak berpotongan sama sekali. Ya. Ini dicirikan dengan y-intercept yang berbeda. Ini cirinya. Ya. Tapi bisa juga, ya, itu di sini garisnya itu garis tersebut sejajar. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana maksudnya y-intercept yang berbeda, tapi gradiennya sama. Ya. Nah, coba kita lihat situasi yang begini ya. Contoh, ya. Contoh misalnya ada garis L, ya. Garis L misalnya persamaannya itu ya y sama dengan ya 2x min 1 ya. Dan garis K ya, garis K itu persamaannya ya y sama dengan 2x ya plus 3. Nah, coba kalian perhatikan ya. Ini gradiennya sama-sama 2 nih, lihat ya. Gradiennya sama-sama 2. Tapi y-interceptnya berbeda. Ini min 1, ini 3. Ya. Nah, coba kita gambarkan. Ya. Ya, misalnya ini saya ganti menjadi apa namanya itu 2x. 2x apa ya tadi aku saya lupa nih. 2x min 1 dan plus 3 ya. 2x min 1 dulu nih. 2x min 1. Min 1 ya. Nah, gambarnya gimana nih? Nah, ini ya. Ini gambar y sama dengan 2x min 1. Nah, terus yang ini satu lagi ya. Ini adalah 2x plus 3. Plus 3. Nah, gambarnya akan gimana nih? Ya. Nah, gambarnya gini nih. Lihat ya. Garis yang hijau dan garis yang hitam. Ya, itu kemiringannya sama, gradiennya 2.
Tapi y-intercept-nya berbeda. Yang satu 3, yang satu -1. Ya, ini sejajar. Maka dia tidak berpotongan sama sekali. Ya, itu adalah apa namanya itu kemungkinan yang kedua, sejajar. Ya. Nah, tapi bisa juga kedua garis itu ya, bisa berpotongan, bisa berimpit. Ya. Ya, itu berpotongan di apa namanya itu tak berhingga banyaknya titik. Ya. Nah, ini berimpit namanya yang ini. Ya. Nah, ini berimpit ya. Nah, contohnya ya. Ya, contoh. Nah, misalnya ini. Ya. Ini saya ganti. Nah, keadaan L seperti itu. Ya. Maka dua garisnya akan berimpit. Ya. Coba kita lihat misalnya nah ini yang satu saya hapus ya. Ini yang ini saya hapus. Nah, ya. Nah, coba lihat garis yang ini. Saya buat ini lebih tipis. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian satu lagi 2x min 1. Ya. Ya, misalnya warnanya hijau. Nah, lihat. Nah, garis yang hijau ini dan yang hitam ya itu berimpit istilahnya. Jadi memotong di tak berhingga banyaknya titik. Ya, jadi konsepnya itu memotong di tak berhingga banyaknya titik. Nah, di tak berhingga banyaknya titik. Berpotongan di tak berhingga banyaknya titik. Ada namanya berimpit. Ya. Nah, itu adalah mengenai apa namanya itu kedudukan dua garis yang sebidang. Ya. Nah, gimana kalau garis itu nggak sebidang? Ya, kalau garis itu nggak sebidang, maka ada kemungkinan yang keempat. Ya, bukan cuma 3 kemungkinan. Ya, kalau garis ini nggak sebidang, yaitu yang disebut dengan bersilangan. Ya, garis bersilangan. Contohnya kayak gini nih. Ya, mudah-mudahan kalian bisa lihat ya. Ini anggaplah garis yang pertama. Ya. Nah, ini garis yang kedua. Ini. Ya. Nah, kalau tampak depannya kayak begini. Ya. Nah, kalau saya putar begini. Nah. Ya. Terbayang? Ya, jadi dia garisnya nggak sebidang ini. Itu bisa bersilangan. Jadi dia nggak sejajar, ya, nggak sejajar tapi nggak berpotongan. Ya, ini kan nggak sejajar nih, tapi nggak berpotongan. Nah, kalau dari samping seperti ini, nah itu namanya bersilangan istilahnya. Ya, itu kalau garis itu nggak sebidang. Tapi kalau garis itu sebidang, cuma ada 3 kemungkinan: sejajar, berimpit, ya, atau berpotongan. Ya, kalau berpotongan itu maksudnya berpotongan tepat di satu titik. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah dua garis, ya, kalau kita bicara masalah 2 garis, banyaknya titik potong, ya, antara 2 garis itu hanya ada 3 kemungkinan. Ya. Banyaknya titik potong itu bisa 3 kemungkinan. Ya. Nah, bisa 0, bisa 1, bisa tak berhingga. Cuma 3 kemungkinan ini. Ya, kalau ini berarti kedua garis sejajar. Tidak memiliki titik potong. Ya, kalau yang ini kedua garis berpotongan tepat di satu titik. Nah, kalau ini kedua garis berimpit.
Itu, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara menentukan koordinat titik potong di antara dua garis sebidang yang tidak sejajar. Dua garis tidak sejajar yang sebidang. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya. Nah, ini sebenarnya di slide itu ada apa namanya itu ada salah satu cara ya. Saya lupa lagi apakah ada satu cara atau ada beberapa cara, saya lupa lagi nih. Mana ya? Nah, ini salah satu cara ya. Nah, tapi tentunya kalian boleh menggunakan cara yang lain ya. Bisa dengan cara eliminasi atau cara substitusi ya. Itu bisa kalian gunakan tentunya ya. Jadi tidak harus dengan satu cara ya, bebas ya. Nah, contoh ya. Contoh ya. Ini contoh. Ya. Diketahui garis dengan persamaan ya. Nah, Y sama dengan 4X min 7 ya. Dan garis lain dengan persamaan ya. Persamaan Y sama dengan min 6X ya. Min 6X min 6X min 13 ya, misalnya seperti itu ya. plus 13. Nah, ini ya. Nah, tentukan koordinat potong kedua garis itu. Jawab. Ya, misalnya kita bisa gunakan teknik eliminasi ya. Misalnya saja substitusi maksud saya. Nah, misalnya Y sama dengan ya, ini 4X min 7. Ya. Nah, namun kemudian juga Y itu sama dengan juga min 6X ditambah 13. Ya. Nah, dengan substitusi kita dapatkan 4X min 7 sama dengan min 6X ditambah 13. Ya. Nah, di sini kita peroleh 10X sama dengan berapa? 20. Ya, dapat X-nya 2. Ya. Ini menjadi absis dari koordinat titik potong ya. Nah, untuk mendapatkan nilai Y-nya ya. Nah, untuk nilai Y bisa kita substitusikan X-nya 2 ini boleh ke sini ya, boleh juga ke sini. Nggak jadi masalah ya. Nah, misalnya kita masukkan saja ke misalnya 4X min 7. Ya. Maka Y ini akan sama dengan 4 dikali 2 ya, 4 kali 2 dikurangi 7. Ya, yaitu 1 ya. Nah, ini menjadi koordinat dari koordinat titik potong ya. Jadi koordinat titik potong kedua garis adalah ada berapa? 2,1. Nah, ini teknik substitusi ya yang dipakai. Ya, jadi banyak cara lah, banyak cara. Saya kira kan sudah mendapatkannya apa namanya waktu SMP atau SMA ya. Nah, itu menentukan koordinat titik potong ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini masih ada 7 menit lebih, hampir 8 menit. Sambil menunggu soal berikutnya atau pertanyaan kalian, coba kita foto dulu sebentar ya. Mohon kalian aktifkan kameranya sebentar. Saya hitung sampai 7 ya. Saya akan ambil 2 kali gambar. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Oke, satu kali lagi. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Masih ada waktu 7 menit lebih. Ini harus diisi ya, jangan sampai mubazir. Silakan, barangkali dari kalian ada yang mau bertanya. Tidak ada? Oke ya, coba kita buat satu soal lagi. Ya, ini masih contoh soal lagi ya. Nah, garis H ya. Itu memiliki diketahui melalui garis K itu melalui ya, A berkoordinat min 1,4 ya. Dan bergradien misalnya 3 ya. Kemudian garis J ya. Itu memiliki persamaan 2x dikurangi 4y sama dengan 9. Ya. Tentukan koordinat titik potong kedua garis. Nah, kalau ada soal kayak gini, kira-kira langkah pertamanya apa nih? Langkah pertama apa nih kira-kiranya? Ya, itu adalah menentukan persamaan garis K dulu. Ya, kalau persamaan garis K itu sudah diketahui, tinggal kita gunakan teknik substitusi atau teknik yang lain untuk mencari titik potongnya. Ya, nah untuk menentukan persamaan garis K ini bagaimana? Ya, nah diketahui di sini K itu melalui A min 1,4 dan bergradien 3. Ini diketahui nih. Ya, sehingga kita gunakan rumus yang ini. Nah ini ya. Nah, ini kan dipakai untuk menentukan persamaan garis yang diketahui gradien dan titik yang dilalui. Kita pakai ini. Nah, ya kemudian kita masukkan aja tuh apa nama itu si X1 Y1-nya dan gradiennya ya. Y min Y1 ya, Y1 itu 4. Ya, 4. Dengan gradiennya 3 katanya kan. X min X1, X1-nya min 1. Nah, itu kan. Nah, kemudian di sini diperoleh Y min 4 sama dengan 3 kurung buka X plus 1. Ya. Berarti Y sama dengan Y kurang 4 sama dengan 3X plus 3. Ya. Jadi Y sama dengan 3X plus 7. Gitu. Nah, inilah persamaan garis K. Ya. Nah, kemudian persamaan garis J itu bagaimana tadi? Nah, ini kan nih, ini persamaan garis J. Nah, kita bisa gunakan teknik substitusi ya. Nah, di sini 2X ya, dikurangi 4Y. Nah, Y-nya diganti jadi 3X tambah 7. Itu ya. Sama dengan 9. Itu kan? Nah, berarti 2X dikurangi 12X dikurangi 28 ya. Sama dengan 9. Gitu ya. Nah, di sini diperoleh min 10X. Ya. Min 10X sama dengan ya, 28 ditambah 9, 37. Ya. Berarti X-nya di sini ya. Itu adalah 37 per min 37 per 10 ya. Min 37 per 10. Nah, ini adalah absisnya ya. Ini adalah absis dari koordinat titik potong ya.
Nah, untuk dapatkan Y-nya bagaimana? Ya, kita boleh gunakan yang ini, ya, boleh juga gunakan yang ini, ya, tapi saya kira lebih mudah yang ini nih, ya. Nah, Y sama dengan 3X plus 7, ya, berarti Y sama dengan ya, 3 dikali X, ya, di mana X-nya di sini adalah min 37 per 10, ya. Min 37 per 10. Min 37 per 10. Gitu, ya. Kemudian 3X plus 7. Nah, gini. Ya. Sama dengan ya. Nah, kita buat ini 37 dikali 3 berapa? 111. Tuh. Nah, per 10. Nah, ini ditambah 70 per 10. Nah, berapa tuh? Dengan min 41 per 10. Ya. Jadi koordinat titik potong kedua garis adalah berapa? Min 37 per 10. Min 37 per 10. Koma. Min 41 per 10. Nah, selesai. Ya, ini jawabannya. Ya. Nah, apakah ada yang mau tanyakan?